Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila, salam integritas. Bapak Ibu, para pemirsa yang kami hormati, izinkanlah saya akan menyampaikan materi dasar penyuluhan anti korupsi. Materi ini kami susun berdasarkan bimbingan asesor pendamping Ibu Yuli Rubianti, MET atau MET 000.006.297, Lembaga Sertifikasi Profesi Pembangun Penyuluh Integritas Bangsa. Bapak, Ibu, Saudara, dan pemirsa yang kami hormati, capaian kompetensi minimal yang akan kita peroleh, kita bentuk, kita kembangkan pada materi ini ada 15. Asesi pemirsa dan seluruh masyarakat Indonesia mampu memahami, menjelaskan, dan melaksanakan ilmu pengetahuan materi dasar penyuluhan anti korupsi, indikator kemampuan akhir sebanyak 15 kompetensi, yakni 1. Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Yang kedua, tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Yang ketiga, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang keempat, referensi atau role model negara, daerah, atau instansi yang anti korupsi. Yang kelima, dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. Yang keenam, perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor. Yang ketujuh, pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Yang kedelapan, hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang kesembilan, pengertian korupsi. Yang kesepuluh, faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Yang ke-11, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang ke-12, 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Yang ke-13, perbedaan gravitasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Yang ke-14, strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Yang ke-15, integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Demikian 15 kompetensi dasar atau kompetensi yang nanti akan kita bentuk dan kita kembangkan. Kita lanjutkan dengan materi yang pertama. Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Ada 7, Bapak, Ibu, dan pemirsa. 1. Melakukan tindakan preventif. Yang kedua, melakukan edukasi sedini mungkin. Dan yang keempat, saya ulang, yang ketiga, pengembalian uang negara. Yang keempat, melakukan pengawasan melekat. Yang kelima, mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi. Dan yang keenam, perbaikan sistem pengawasan. Yang ketujuh, mempermudah sistem perizinan. Lanjut pada materi yang ketiga, kompetensi yang ketiga, yaitu tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good government. Kemudian tujuannya adalah sasaran sebagai berikut. Menurunnya perbuatan korupsi, menurunnya jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat perbuatan korupsi, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi,
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi. Yang berikutnya, terwujudnya sistem pengelolaan yang memiliki daya tangkal terhadap praktik-praktik korupsi serta lebih efisien dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. 1. Menurunnya persentase tindak pidana korupsi. Yang kedua, kepercayaan publik terhadap pemerintah menguat. Yang ketiga, pengembalian uang negara meningkat. Yang keempat, pengawasan melekat pada instansi, efektivitasnya meningkat. Materi yang keempat, referensi atau role model negara atau daerah atau instansi yang anti korupsi. 1. Denmark. Ini negara Denmark. Yang kedua, Finlandia. Yang ketiga, Norwegia. Yang keempat, Swedia. Belajar kepada negara-negara yang IPK-nya tinggi, indeks pemberantasan korupsi ini ya, pelaku. Denmark IPK 90 di tahun 2016. Jadi kalau IPK-nya itu tinggi, berarti negara itu bersih. Denmark mempunyai unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahan. Pemerintah Denmark menerapkan keterbukaan politik dengan memodernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel dan anti korupsi, partisipasi warga dan dialog civil society. Pendidikan di Denmark gratis. Para siswa dan mahasiswa juga mendapatkan biaya hidup bulanan dari pemerintah Denmark. Biaya pengobatan di Denmark juga gratis. World Health Organization atau WHO, Badan Kesehatan Dunia, memasukkan Denmark sebagai negara paling mudah berbisnis di Eropa. Denmark ini memperoleh hadiah Nobel sebanyak 14. Ini Denmark. Kemudian belajar kepada negara-negara yang indeks persepsi IPK-nya tinggi. Finlandia IPK-nya 89 di tahun 2016. Integritas di negara ini benar-benar teraktualisasi. Bahkan Perdana Menteri rela mengundurkan diri hanya karena berbohong saat kampanye. Bayangkan ini di Finlandia, kalau di kita mudah-mudahan besok akan juga seperti itu. Mudah-mudahan akan terjadi di Indonesia. Implementasi undang-undang anti korupsi sangat baik. Kasus korupsi di negara ini tidak hanya melibatkan uang negara. Kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat dikategorikan sebagai tindakan-tindakan pejabat terkait dengan korupsi. Hidup sederhana dicerminkan lewat kepemilikan mobil yang jarang di negara ini. Jadi di Finlandia itu jarang orang memiliki mobil. Transportasi umum cukup baik. Finlandia memiliki sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Sistem pendidikannya juga menjadi kiblat dunia. Penemuan di bidang teknologi informasi biasa dikatakan pionir. Jadi Finlandia itu sering menjadi pionir dalam penemuan-penemuan di bidang teknologi informasi. Ya, kita mengenal dulu HP pertama itu adalah Ericsson ya, yang besar itu. Sekarang sudah hak patennya sudah dijual dan mengembangkan yang lain. Bahkan Nokia, perusahaan gadget asal negara ini, menjadi legenda untuk bisnis gadget dunia. Demikian Finlandia.
Selanjutnya untuk referensi atau role model anti korupsi, IACC Hong Kong Independent Commission Against Corruption. Ini lembaga anti korupsi yang ada di Hong Kong. Kemudian ada CPIB, Corrupt Practices Investigation Bureau Singapore Thailand. Ya. Singapura. Ya. Jadi saya ulang, CPIB, Corrupt Practices Investigation Bureau Singapura. Itu untuk Singapura. NCCC Thailand, National Counter Corruption Commission Thailand. Kemudian Madagaskar, Bianco Madagaskar Bureau Independent Anti Korupsi Madagaskar atau Bianco. Ya. Kemudian Zambia, Anti Corruption Commission disingkat ACC. Kemudian untuk Kenya, KACA, Kenya Anti Corruption Authority. Kemudian Tanzania, lembaganya adalah Prevention and Combating of Corruption Bureau in. Itu untuk atau disingkat PCB Tanzania. Kita lanjut materi 5. Dampak korupsi dalam berbagai bidang sektor. Dampaknya adalah sebagai berikut. Harga alat-alat kesehatan mahal. Berikutnya meningkatnya angka kematian ibu melahirkan. Meningkatnya angka kematian bayi. Penurunan kualitas gizi anak. Meningkatnya angka putus sekolah. Tingkat pengangguran yang tinggi, tingginya biaya pendidikan. Demikian. Kita lanjut pada materi yang ke-6, yaitu perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor. Bapak, Ibu, Saudara, dan pemirsa yang kami hormati, apa kerugian negara vs hukuman koruptor? 1. Putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Yang kedua, tuntutan jaksa masih lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Yang ketiga, hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Adapun kerugian negara akibat korupsi hanya 5% yang dapat dipulihkan. Perhatikan bahwa sepanjang semester 1 2020 ICW Indonesian Corruption Watch mencatat total kerugian negara yang diakibatkan dari perkara korupsi sebesar 39,2 triliun. Bayangkan ini. Sedangkan pidana tambahan uang pengganti hanya 2,3 triliun. Dengan demikian, hanya sekitar 5% kerugian keuangan negara yang dapat dipulihkan. Berdasarkan catatan Indonesian Corruption Watch, dari 475 terdakwa yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, 368 terdakwa yang dijatuhi hukuman berupa pidana penjara pengganti. Namun jika dirata-ratakan, pidana penjara pengganti ini hanya 12 bulan penjara. Ini sumbernya adalah dari Fana Suparman yang ditulis dan dipublikasikan 11 Oktober 2020 pada jam 18.37 waktu Indonesia Barat. Ibu, Bapak, pemirsa, silahkan periksa di web yang kami sampaikan, yaitu https://www.berita1.com nasional. Silahkan Bapak Ibu nanti melihat di sana. Demikian kerugian keuangan akibat korupsi. Nah, kita lanjutkan materi yang ke-7, Bapak Ibu dan pemirsa. Pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi.
pengertian dan unsur-unsur biaya korupsi, biaya sosial akibat korupsi, biaya penegakan hukum, yang kedua pencegahan korupsi, yang ketiga biaya penahanan dan biaya penjara, yang keempat biaya pengadilan serta biaya jaksa. Materi yang kedelapan adalah hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi. Akibat kejahatan korupsi ada 7. 1. Pelayanan publik tak kunjung membaik. Yang kedua, pelayanan kesehatan mahal. Yang ketiga, biaya pendidikan semakin mahal. Yang keempat, masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kelima, meningkatnya besaran pajak. Dan yang keenam, biaya sosial korupsi. Materi yang ke-9, pengertian korupsi. Korupsi, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corrupere, corruption, atau corruptus. Dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Korup, buruk, palsu, atau suap. Jadi korup itu diartikan busuk, palsu, suap. Sumbernya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991. Korup juga sama dengan suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ini dari Kamus Hukum 2002. Kemudian korup menurut The Lexion-Webster Dictionary ya, tahun 19. Korup berarti kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Demikian pengertian korup. Lanjut materi yang ke-10. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Bapak Ibu, faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. 1. Teori korupsi Robert Kitgard GDME teori. Yang kedua, teori korupsi Jack Boulogne Gone teori. Yang ketiga, teori korupsi Donald R. Crazy Frauds Triangle teori. Yang keempat, teori willingness and opportunity to corrupt. Berikutnya berdasarkan motivasi pelaku dan teori cost benefit model. Ini adalah teori-teori tentang penyebab korupsi. Yang ke-11, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. Upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 1/3. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya ulang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Indonesia telah membentuk komisi khusus yang menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita kenal dengan KPK. Dasar hukum tindak pidana korupsi. 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
tentang tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000. Yang keempat, tentang jadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 itu adalah tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun dasar hukum tindak pidana korupsi yaitu 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, ketetapan MPR Nomor 10/MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Berikutnya yang ke-12 adalah 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi ada 30. Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yunto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Adapun 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tipikor: 1. Kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Materi berikutnya yang ke-13, Bapak, Ibu, dan pemirsa, adalah perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Gratifikasi, suap, dan uang pelicin, pemerasan. 3 kelompok jenis pemberian, yaitu gratifikasi, suap, dan uang pelicin. Yang ketiga adalah pemerasan. Selanjutnya materi yang ke-14. Materi yang ke-14, Bapak, Ibu, dan pemirsa, yaitu strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Strategi pencegahan korupsi, ada 3 strategi pemberantasan korupsi, yakni secara represif, yang kedua perbaikan sistem, yang ketiga dengan edukasi dan kampanye. Rencana aksi pemberantasan korupsi kita kenal dengan SMART, SMART. Apa itu SMART? Rencana aksi SMART terdiri dari spesifik, yang kedua measurable, yang keempat attainable, yang kelima relevan, dan yang keenam timely. Saya ulang, SMART yang pertama atau yang ke-1 spesifik, yang kedua measurable, yang ketiga attainable, yang keempat relevan, dan yang kelima timely. Terakhir, materi yang ke-15, yaitu integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Bapak, Ibu, pemirsa yang kami hormati,
Integritas, apa itu integritas? Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut, yakni nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Ini adalah berdasarkan Kamus Kompetensi Perilaku KPK. Nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai korupsi, saya ulang, nilai-nilai anti korupsi ada 9 yang tadi saya sampaikan, ya, itu kita kenal, kita populerkan dengan istilah Jupe Mandi Tangker Sebedil. Jupe, Jupe, Mandi, MANDI, Tangker, TANKER, Sebedil, SEBEDIL. Apa itu? Jupe Mandi Tangker Sebedil adalah singkatan dari 1. Kejujuran, 2. Kepedulian, yang ketiga kemandirian, mandi kan, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, tangker, 6. Kerja keras, tangker, yang ketujuh kesederhanaan, tangker sebedil, sederhana, yang kedelapan keberanian, bedil, dan yang kesembilan keadilan, dil, yaitu disingkat kesemuanya menjadi Jupe Mandi Tangker Sebedil. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang kami banggakan, demikian tadi materi ringkas dari dasar-dasar anti korupsi. Materi dasar anti korupsi. Jadi mudah-mudahan materi yang kami sampaikan secara singkat ini dapat lebih menambah wawasan kita semua untuk menjadi manusia Indonesia, warga negara Indonesia yang berpancasila, yang akan memiliki semangat yang tinggi dalam ikut serta melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan korupsi, ya. Sehingga mari kita bersama-sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan korupsi di Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang bersih, berintegritas, good government, dan akan menjadi negara yang sesuai dengan cita-cita perjuangan proklamasi kemerdekaan 1945. Kita nanti akan menjadi negara Indonesia Emas. Dan sekali lagi salam integritas. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila informasi layanan kami dalam menginformasikan materi dasar anti korupsi ini kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam Pancasila, salam integritas, merdeka. Sekian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses. Terima kasih.